pensiun Jokowi itu cuma gimmick. Aslinya masih kepingin jadi penguasa dan mengatur-ngatur semua orang. Saat ini banyak orang merasa malu punya presiden seperti Jokowi. Bahkan mereka mulai muak dengan Jokowi yang terkesan mengganggu kerja Prabowo. Mungkin Jokowi mau buka bisnis jasa titipan politik di Jakarta. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Kelihatannya masyarakat mulai muak dengan tingkah laku Jokowi. Baru-baru ini Prabowo menjamu Jokowi di kediamannya di Kertanegara sambil makan malam. Banyak sekali narasi yang isinya begini. Sungguh adem pertemuan mereka berdua. Dua putra terbaik bangsa. Yang tidak adem adalah para haters yang kejang-kejang melihat keakraban keduanya. Jujur ya, saya cukup prihatin dengan para buzzer yang bangga dengan pertemuan ini sekaligus mengejek mereka yang mengkritik. Fanatik buta memang tidak ada batasan. Sebelum itu, kalian harus tahu, sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden, terutama menjelang hari pelantikan Prabowo, dia sudah bertemu dengan Jokowi 2 kali. Yang pertama, Jokowi bertemu Prabowo di restoran Hutan Kota Pelataran, Jakarta pada 8 Oktober lalu. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kedua di mana Prabowo bertemu Jokowi di Solo. Ketika Prabowo sudah menjadi presiden, ternyata ada 2 lagi pertemuan yang tercatat. Sesudah melakukan kerja ke Merauke, Prabowo diketahui singgah ke Solo dan bertemu Jokowi. Dan di sana juga ada Ahmad Lutfi dan Gus Yassin yang saat itu masih nyalon di Pilkada Jawa Tengah. Inilah yang katanya menjadi cikal bakal dibuatnya video Prabowo mendukung Ahmad Lutfi dan Gus Yassin yang kemudian viral ketika dia keluar negeri selama 2 minggu. Kemudian yang terbaru ini, Jokowi datang ke kediaman Prabowo di Kertanegara malam-malam. Kalau kata Jokowi, pertemuan keduanya untuk membalas kunjungan Prabowo di Solo pada beberapa waktu lalu. Jokowi juga menyebut alasan kangen. Kangen? Saya tidak percaya sih. Apalagi kalau Jokowi yang ngomong, Jokowi mondar-mandir biasanya ada sesuatu yang terjadi. Dan entah kebetulan atau tidak, Jokowi bertemu Prabowo di saat Gus Miftah mengundurkan diri dan dia juga dipecat oleh PDIP. Tidak ada yang bakal percaya kalau Jokowi ketemuan dengan Prabowo cuma karena kangen. Ada sesuatu yang mungkin membuat Jokowi resah. Pada pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo, tidak lama kemudian muncul video dukungan Prabowo ke Ahmad Lutfi. Ini bukan kebetulan, tapi mungkin sudah direncanakan. Kalau kita melihat pola pertemuan ini, biasanya ada sesuatu yang terjadi, akan terjadi, yang mungkin saja sehingga harus dilakukan pertemuan secara 4 mata. Tapi bagi penggemar Jokowi, mereka bangganya bukan main. Mereka terharu melihat momen keakraban ini. Orang-orang yang berpikir kritis pasti tahu ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Pendukung Jokowi terlalu buta untuk melihat jauh ke dalam. Padahal, satu pertanyaan ini sangat logis dan layak diperdebatkan. Kenapa Jokowi sebagai mantan presiden yang seharusnya pensiun dan menikmati hidup di Solo, tapi malah mondar-mandir Jakarta Solo dan bertemu Prabowo sampai berkali-kali? Pernah nggak kalian melihat mantan presiden Indonesia sebelumnya seperti itu? Nggak. Hanya Jokowi. Tapi pendukungnya terlalu buta dan marah ketika gerak-gerik Jokowi ini dipertanyakan. Bagi saya ini adalah gejala post-power syndrome prematur. Jokowi kayak merindukan suasana istana, masih belum bisa melepaskan kenangan menjadi VVIP. Di mana-mana dikawal, diteriaki warga. Jokowi saat ini masih kelihatan suka cawi-cawi dan mengatur. Bahkan banyak yang percaya Prabowo masih berada dalam bayang-bayang cengkeraman Jokowi. Alasan Jokowi ketika dia kelihatan sibuk adalah karena saat pulang ke Solo, dia mengaku maunya beristirahat. Tapi pada kenyataannya tidak bisa. Dia tidak punya waktu untuk istirahat karena sering rapat dari pagi sampai malam hari. Jokowi tidak bilang rapat apa itu, tapi kita tahu itu pasti rapat dalam rangka pilkada serentak. Sia-sia anggaran dikeluarkan untuk mengawal kepulangan Jokowi ke Solo dengan 8 pesawat jet tempur.
Padahal sebelumnya direncanakan pulang dengan pesawat komersial, tapi batal karena katanya tidak dapat izin. Dikawal sih tidak apa-apa, tapi tidak lama kemudian bolak-balik Solo Jakarta. Bukankah itu sia-sia? Bukankah lebih baik tetap di Jakarta, sewa rumah atau gimana, tidak usah pulang ke Solo? Sebagai mantan presiden, rapat apa sih dari pagi sampai malam? Apakah rapat untuk bikin perusahaan baru? Nggak mungkin. Apakah rapat kerja bakti di lingkungan rumahnya? Nggak mungkin juga rapat dari pagi sampai malam. Satu-satunya yang logis adalah rapat tentang politik. Inilah tanda post-power syndrome, karena berasa masih menjabat sebagai presiden. Atau memang ini adalah penegasan secara tidak langsung kalau Jokowi saat ini harus tetap mengatur orang-orangnya di politik. Mungkin untuk mengatur Prabowo atau memuluskan karir politik Gibran di masa depan. Cuma itu sih, nggak ada lagi penjelasan lain yang lebih masuk akal. Jokowi bukan kangen ketemuan dengan Prabowo, tapi kangen jadi presiden lagi. Makanya bertemu dengan Prabowo biar tetap eksis, diliput media dan dipuji pendukungnya. Kalau tidak percaya, silakan kalian bandingkan sendiri dengan SBY saat pensiun. Apakah dia ada ketemuan dengan Jokowi sampai 4-5 kali? Tidak ada kan? Dulu banyak yang menyindir SBY, tapi ternyata ada yang lebih parah dari dia sekarang. SBY sekarang terlihat sangat negarawan, jauh di atas kalau dibandingkan dengan Jokowi. Mungkin kalau presiden boleh menjabat sampai 5 periode, Jokowi mungkin sangat senang sekali. Rakyat tidak bodoh, mereka tahu Jokowi itu ada udang di balik batu. Jokowi masih punya kepentingan politik yang harus dirawat dan dipelihara. Atau mungkin ada sesuatu yang harus dia simpan rapat-rapat sehingga tidak bisa pensiun dengan tenang. Kalau beneran pensiun, Jokowi bisa tegas menolak segala macam aktivitas politik dan rapat-rapat tidak jelas. Tergantung dia mau atau tidak. Pensiun Jokowi itu cuma gimmick. Aslinya masih kepingin jadi penguasa dan mengatur-ngatur semua orang. Saat ini banyak orang merasa malu punya presiden seperti Jokowi. Bahkan mereka mulai muak dengan Jokowi yang terkesan mengganggu kerja Prabowo. Mungkin Jokowi mau buka bisnis jasa titipan politik di Jakarta. Itu mungkin membuat Prabowo tidak bisa berkutik. Ya karena wajar. Kalau misalnya dia masih mau nyalon di periode kedua, dia harus terus menempel ke Jokowi. Tidak ada jalan lain. Prabowo kalau memilih pisah jalur dan jalan sendiri, dia bisa habis di pilpres selanjutnya. Apalagi di sekeliling Prabowo sebenarnya ada banyak orang-orangnya Jokowi. Prabowo seperti terkunci dan sulit bergerak leluasa. Tapi inilah Jokowi, senang tidak senang harus terima kenyataan. Jokowi mungkin akan terus seperti ini selama 5 tahun ke depan. Ini akibat pendukungnya yang terus memuji dia sampai dia menjadi besar kepala. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.